Setelah penaklukan Kalapa oleh Fathahilah, namanya berubah menjadi Jayakarta, menjadi tempat yang strategis dalam kepentingan politik dan ekonomi. Juga kelak menjadi tempat lahirnya kebudayaan baru yang menambah khazanah kebudayaan Nusantara. Pada 28 Mei tahun 1619, Jayakarta dikuasai VOC di bawah komando Jan Peter Sunkun yang baru kembali dari Banda bersama 1.000 orang pasukannya, dan memerintahkan membangun benteng baru yang lebih besar dibanding benteng yang sebelumnya ia bangun di tahun 1617. Ketidaksukaannya pada nama Batavia yang tertera di tembok benteng, nama dari hasil rapat garnisun Belanda pada tanggal 12 Maret 1619, membuat Kun murka dan menggantinya dengan nama Nyuhon, nama provinsi asal kelahirannya. Namun, nama ini tidak mendapat respon baik dari petinggi VOC. Daripada menyebut Batavia, dia lebih baik menyebut Jakatra, nama yang berasal dari Sakatara yang telah disebut dalam dokumen Portugis, sebagaimana yang ia tulis dalam setiap laporannya dengan nama In Het Kastil Jakatra. Hingga akhirnya pada 4 Maret 1621, Heren Zeventien, Dewan Pemimpin tertinggi VOC, menguatkan revolusi yang diambil oleh tentara garnisun Belanda dan meresmikannya dengan nama Batavia. Dalam perkembangannya, Batavia menjadi staple place bagi segala kepentingan politik dan ekonomi. Menjadi melting pot atau tempat berbaurnya masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan kebudayaan yang melunturkan identitas awalnya, hingga melahirkan etnis dan kebudayaan baru yang disebut Betawi. Salah satu unsur yang dilahirkan dari kebudayaan Betawi adalah ilmu bela diri yang dalam istilah lokal disebut main pukulan. Main pukulan atau pencak silat khas Betawi kini terus berkembang di tengah kepungan modernisasi. Keberadaannya yang dulu merupakan salah satu bagian dari dua identitas kebetawian, yaitu silat dan sholat, mampu menopangnya dari kepunahan. Pukulan atau main pukulan adalah istilah lokal yang pada masyarakat Betawi yang lazim secara nasional disebut sebagai pencaksilat. Ada beberapa istilah lain di beberapa daerah tanah Betawi yang ditemukan, diantaranya adalah main akal, silat, kuntau, gisau, dan besi. Untuk tiga istilah terakhir sangat kentara dengan akulturasi budaya Tionghoa. Seperti besi misalnya, itu lazim ditemukan pada masyarakat Kampung Dadap khususnya dan Cina Benteng pada umumnya. Sebagai sebuah unsur budaya, main pukulan lahir bersamaan dengan kebudayaan induknya, yaitu kebudayaan Betawi yang menurut para sejarawan lahir di akhir abad 19. Hal ini didukung dengan catatan sejarah tertua mengenai istilah pukulan dan main pukulan. Yang pertama adalah istilah pukulan tertera pada harian berbahasa Belanda, yaitu Surabaya Handelsblad tertanggal 17 April 1882. Lalu istilah main pukulan tertera pada harian Batavia Handelsblad tertanggal 19 April tahun 1892. Begitu banyak varian dari aliran-aliran main pukulan Betawi, sebagaimana data yang tertera pada PPS Putra Betawi mendata sejumlah aliran Betawi yang berjumlah 317 aliran. Begitu banyaknya varian membuat agak sedikit terkendala untuk mengeneralisasi karakter dari main pukulan Betawi. Untuk secara umum, apa yang terdapat dalam main pukulan Betawi adalah hasil akulturasi yang sangat begitu lengkapnya variannya. Dapat dikatakan bahwa main pukulan Betawi adalah
main pukulan palu gada, apa yang lu minta gua ada. Dan dalam hal ini saya memberanikan diri untuk memberi kesimpulan bahwa main pukulan Betawi adalah etalase pencaksilat Indonesia.